warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila man sannafa hadzal kitab al-Imam Ibnu Katsir wa jamil mufassirin wa muhaddisin. Allah yatabassahu bi rahmah wa yajmul jannah wa yuzilu ilayna min barakatihim wa asrarihim wa barakatihim bi barakatil Fatihah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita melanjutkan kajian kisah-kisah Al-Quran dalam bingkai tasawuf. Kita akan memasuki kisah Nabi Yusuf alaihi salam. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Iz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba was-syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Isqala, ketika berkata Yusuf li abihi, kepada bapaknya Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yakub itu punya anak 12, semuanya laki-laki. Wasamainahu wa ilaihim tumsabu aswati Bani Israel, kepada mereka lah dinisbatkan keturunan Bani Israel. Wa kana asrafuhum wa ajaluhum wa ajaluhum Yusuf alaihissalam. Di antara anak-anaknya yang paling mulia, yang paling agung adalah Yusuf alaihi salam. Sebagian ulama yang mengatakan semua anaknya Nabi Yakub dari Nabi, tapi ditentang termasuk oleh Ibnu Katsir. Kenapa? Karena mereka itu sama Yusuf begitu jahatnya. Ketika Yusuf akan dilempar ke sumur, dipukul, benar-benar dibully. Kenapa? Tujuannya biar berdarah, darahnya itu biar terkena bajunya. Sebagian mengatakan mereka bertobat kemudian menjadi nabi. Dalam teori nabi, tidak ada nabi itu sebelumnya nakal, kemudian tobat, kemudian jadi nabi. Nabi dan Rasul itu dari kecil sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan wali. Wali Allah banyak yang dulunya di dunia hitam. Dulunya di dunia hitam, kemudian dia bertobat dan akhirnya diangkat oleh Allah menjadi wali, termasuk keluarganya Nabi Yakub alaihi salam. Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, siapa orang yang paling mulia? Orang yang bertakwa, ya Rasulullah. Bukan itu maksudku. Yang memiliki kemuliaan secara nasab. Maka kata Nabi, Al-Karimu Ibnul Karimi, Ibnul Karimi Ibnul Karim. Seorang yang mulia, putra dari orang yang mulia, putra dari orang yang mulia, dan putra dari orang yang mulia. Siapa dia? Yusuf bin Nabi Yakub bin Nabi Ishak bin Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika peristiwa ini bermimpinya Nabi Yusuf, maka mimpi itu bisa menjadi aqwasul ahlam, menjadi bunga-bunga tidur saja. Bisa jadi mimpi
merupakan ilham, petunjuk dari Allah. Bagaimana membedakannya? Kalau Bapak mimpi dan mimpi itu teringat, kuat ingatannya, nggak lupa, benar secara mendetail Bapak, iya. Itu bisa jadi isyarat, dan ada maknanya. Dan Rasulullah maka setiap habis subuh nunggu Isra, Rasul berbalik badannya, nanya masalah tadi malam mimpi apa. Kalau dia ingat mimpinya, itu petunjuk, ilham. Seperti Nabi Ibrahim, inni arafil manami anni asbahu fanzur maza tara. Aku mendapatkan petunjuk dari Allah melalui mimpi, menyembelih Nabi Ismail. Peristiwa ini terjadi ketika Nabi Yusuf berumur 7 tahun. Di sini dijelaskan bahwa peristiwa ini Ra'a Yusuf alaihi salam wa huwa shaghirun qabla ayat talimah. Nabi Yusuf melihat bermimpi ini ketika dia masih kecil dan belum balik, belum junub. Jadi dikatakan sekitar umur 7 tahun. Beliau melihat 11 bintang dan matahari dan bulan. Qasai jadulah turun dari langit ke bumi, itu matahari dan bulan, dan 11 bintang turun ke bumi dan sujud kepada Nabi Yusuf. Kok bisa gitu? Namanya mimpi. Alam mimpi kan alam yang luar biasa. Alam mimpi itu alam yang sudah tidak ada waktu dan jarak. Bapak mimpi di Mekah umroh bisa, karena nggak ada jaraknya. Ruh kita sama. Maka ketika ada firman Allah, innama yatawaffal anfusa hinna mautiha, Allahu yatawaffal anfusa hinna mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allahu yatawaffa, Allah mewafatkan, mengangkat ruh. Yatawaffa itu mengangkat ruh, mengambil ruh. Inna mautiha, ketika orang itu meninggal dunia. Wallati lam tamut fi manamiha, dan Allah pula mengambil ruh ketika orang sedang tidur. Ruh orang yang meninggal keluar dari tubuhnya, begitu pula ketika kita tidur, ruh kita keluar dari tubuh kita. Fayumsikul ladzi qada alaihi al-maut. Allah tahan ruh yang sudah ditetapkan kematian. Fayursilul ukhra ila ajalin musamma. Kemudian yang sebagian lagi, yang mimpi, yang tidur, dibalikin lagi. Maka ketika kita bangun, yang kita baca alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, dia menafsirkan ayat ini apa? Inna arwahal ahya wal amwat tatalaqqa fil manam. Qad tatalaqqa fil manam. Ruh orang yang masih hidup dan ruh orang yang sudah meninggal bisa ketemu ketika dalam mimpi. Maka ketika Bapak mimpi sama orang tua Bapak, itu apalagi orang tua Bapak dikenal orang yang soleh, ibadahnya baik, sholatnya baik, maka itu ruh Bapak ketemu dengan ruhnya, ketemu dengan guru Bapak Al-Habib Ali As-Sakaf, Allah yarham walid al-walid, atau Habib Ali Bungur,
Maka ketika tidur sebaiknya dengan melakukan sesuatu yang baik, biar ruh kita dihantarkan kepada tempat yang baik. Tidurnya menjadi tidur yang berkualitas. Nabi Yusuf mimpi ngelihat 11 matahari, ngelihat 11 bintang dan matahari dan bulan. Falamma istaiqaza qassaha ala abihi. Langsung Nabi Yusuf ceritain mimpinya kepada bapaknya. Memang bapaknya ini pelajaran bagi kita. Terjadinya kedengkian saudaranya itu bukan salah saudaranya 100%. Kedengkian 10 kan? Fatuni bi akhilakum min abikum. Nanti ada kisah itu. Ketika mereka datang, mana saudaramu? 10 saudara. Kan ada 12 saudara. Nabi Yusuf, Bunyamin, ini sebapak seibu. Yang lainnya lain ibu. 10 anak ini gak suka dengan Yusuf. Dengkinya sudah kelas, kalau udah kanker stadium 4. Dengki begitu juga, dengki itu seperti penyakit kanker yang akan menggerogoti tubuhnya. Begitu pula dengki, puncaknya dengki apa? Ini yang dikerjakan oleh keluarganya, adik kakak-kakaknya Nabi Yusuf alaihissalam, apa? Untuk membunuh dan membuangnya. Nanti kita baca. Kesalahannya gak 100% mereka yang salah, bapaknya pun salah. Terlalu bersikap berbeda antara menyikapi kepada Nabi Yusuf dengan saudara-saudara yang lain. Jadi Nabi Yakub gak pernah tidur kecuali bareng-bareng Nabi Yusuf. Gak pernah kemana-mana kecuali apa? Nabi Yusuf. Bahkan Nabi Yusuf dilarang pergi kemana-mana kecuali bareng bapaknya. Saking sayangnya itu bapaknya. Fa'arrafa abuhu annahu sayanalu manzilatan aliyatan. Ketika bapaknya diceritakan ini, ra'aitu ahada asyara kaukaba. Ya bapakku, aku mimpi ngelihat 11 bintang. Wal qamar wal samsa wal qamar, dan aku melihat matahari dan bulan. Mereka bersujud kepadaku. Nabi Yakub gak pakai mikir-mikir panjang, udah pasti. Ini ada takwilnya. Kenapa? Kan bintang banyak. Kenapa yang dilihat cuma 11 bintang? Ini pertama. Yang kedua, mustahil orang bisa melihat matahari dan bulan dalam satu waktu. Pernah Bapak lihat matahari dan bulan dalam satu waktu? Gak bisa. Matahari ya di siang hari, bulan di malam. Ketemu itu gerhana. Maka bapaknya senangkep nih, 11 itu ya saudaranya. Bapak dan matahari dan bulan adalah bapaknya. Ini kedudukan yang mulia. Warifah, kedudukan yang tinggi di dunia wal akhirah yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam riwayat yang lain, Nabi Yakub langsung nangis. Di mata kia abadi. Kenapa kamu menangis wahai bapak? Dia bilang tidak ada makhluk sujud kepada makhluk kecuali dia akan mendapatkan ujian yang sangat berat. Tidak ada makhluk sujud dengan makhluk kecuali itu tanda bahwa dia akan menghadapi ujian yang sangat berat sebelum menghadapi kemuliaan yang tinggi. Lihatlah anakku, ketika malaikat sujud kepada Nabi Adam, apa yang terjadi? Nabi Adam dikeluarkan dari surga, dipisahkan oleh
istrinya sebelum mendapatkan kemuliaan. Nabi Yakub saking sayangnya Yusuf bakal mulia nih, ini yang dipilih oleh Allah. Kesedihannya nanti anakku akan memperoleh ujian-ujian yang berat. Kayak Rasulullah aja, Pak. Rasulullah ketika ketemu dengan malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bingung dia. Apa maksudnya ini? Kata Khadijah, kita datang ke sepupuku. Dia ahli kitab Injil. Bahkan menghafal kitab Injil. Injil yang asli. Siapa? Namanya Waraqah bin Naufal. Ketika Rasulullah menceritakan, apa kata Waraqah? Zalikan namus allazi ada Musa alaihi salam. Yang kamu lihat itu namus, malaikat Jibril. Dialah yang mendatangi Nabi Musa alaihi salam. Kamu yang terpilih, the messenger, al-Mustafa. Kamu adalah orang yang terpilih sebagai Nabi dan Rasul. Apa kata Waraqah? Sekiranya aku masih sehat, maka aku akan berdiri di depanmu menghadap kaum-kaummu yang akan menyakiti dirimu, memusuhimu, bahkan mengusirmu. Rasul tidak terbiasa dimusuhi orang. Selama 40 tahun penduduk Mekah sayang sama Nabi, hormat sama Nabi. Tidak terbiasa, dia tidak pernah diperlakukan jelek oleh para kaumnya, oleh kaum-kaumnya. Tapi kata Waraqah, sekiranya aku masih muda, aku akan berdiri di depanmu, membela kamu dari kaummu dan menolong kamu ketika kamu diusir. Sampai kata Nabi, apa mungkin saya diusir? Kan saya orang sini. Kakek saya itu orang yang mulia, Abdul Muthalib. Dibilang inilah sunnah para nabi. Artinya sebuah teori, seorang yang akan mendapatkan kenikmatan, siap-siaplah dia melalui sesuatu yang tidak baik. Ujian, siap-siap. Artinya, di pelajarannya secara tasawufnya, kita mendapatkan musibah, sudah. Semuanya dari Allah, yakin ada sesuatu yang akan Allah berikan kepada kita. Nikmatin saja. Maka kata Allah, kata Nabi Yakub, la taksus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Hai putraku, kamu jangan ceritakan kisah ini kepada saudaramu. Nanti mereka akan dengki kepadamu, akan merencanakan rencana yang jahat kepadamu. Inna syaitana lil insani aduwwun. Sesungguhnya setan itu musuh bebuyutannya manusia. Jangan berikan selak kepada manusia untuk menumbuhkan kedengkian. Maka kata Nabi, ista'inu bik ala qada'i hawaijikum bikitmaniha. Ista'inu ala qada'i hawaijikum bikitmaniha. Bantulah agar tercapai segala hajat kalian dengan apa? Bikitmaniha, dengan kalian diam. Jangan ribut. Bapak pengen dapat duit nih, dapat duit 50 juta bulan depan. Diam sekarang, diam, jangan ngomong kemana-mana. Jangan ngomong kemana-mana sampai duitnya datang, duitnya dipegang, lalu ceritakan. Wabini mati robika fahadis. Sampaikan kepada orang nikmat dari Tuhanmu. Sampai ini jangan diceritain doang, bawain makanan. Ini ada apaan nih? Alhamdulillah, saya dapat rezeki. Kirim makanan. Maka kata Nabi, ista'inu ala qada'i hawa
dapatin dengan diam. Keuntungannya kalau itu tidak jadi, ya nggak apa-apa, nggak malu. Kenapa? Fa inna kulla zi nikmatin maksudun. Fa inna kulla zi nikmatin maksud. Karena setiap orang yang mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan, pasti ada yang dengki. Ini sudah tuh. Ustaz, saya ada yang dengki. Alhamdulillah. Artinya Bapak ada kenikmatan yang luar biasa. Ustaz, bagaimana caranya biar saya nggak dengki? Gampang. Badan sakit-sakitan, uang gak punya, rumah kontrakan bocor. Dengki apaan? Tapi kalau Bapak rezekinya ada, jabatannya punya, keluarganya enak, pasti. Kata Nabi, fa inna kulla zi nikmatin mahsudun. Orang yang mendapatkan kenikmatan siap-siap ada yang dengki. Apa tafsir daripada Nabi Yakub kepada anaknya? Wa kadzalika yattabika rabbuka. Mimpimu itu maknanya yattabika rabbuka. Allah telah memilihmu menjadi nabi dan rasul. Ini pertama. Di antara keluarganya yang dipilih oleh Allah adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Allah berikan kemampuan kepadamu mengetahui takwil mimpi. Takwil mimpi yang bukan dibuat-buat. Nanti sang raja mimpi kan sab'a sumbulan min khudrin wa ukhra yabisat. Dia melihat 7 batang subur dan satu lagi 7 batang yang kurus, yang tidak subur. Mengerti takwil mimpi. Ini kedua. Wa yutimmu ni'matahu 'alaika, dan disempurnakan lagi segala kenikmatan-kenikmatanmu. Wa ala ali Yakub, dan kepada seluruh keluarganya Yakub, kama atammaha ala bawaika min qabli Ibrahim wa Ismail, sebagaimana Allah sempurnakan kenikmatannya kepada orang tuamu. Artinya mimpimu itu menunjukkan Allah memilihmu di antara keluargamu sebagai nabi dan rasul. Dan orang yang mempunyai kelebihan bisa mentawilkan mimpi, anugerah dari Allah. Tapi nikmat itu nanti bakal datang, gak sekarang. Kamu jangan ceritakan kemana-mana. Khawatir setan menggoda, menimbulkan kedengkian di saudara-saudara. Bukan berarti Nabi Yakub suuzon. Ini disebutkan kok itu Nabi Yakub suuzon dengan anaknya. Enggak. Emang sudah ada benih-benih kedengkian di hati mereka. Maka selanjutnya laqad kana fi Yusuf wa ikhwati ayat tulisain. Dalam kisahnya Nabi Yusuf kalau kita pelajarin, itu banyak pelajaran-pelajaran kepada orang yang bertanya. Ini dijelaskan ketika ada orang Yahudi memprovokasi kepada penduduk Mekah, orang-orang kafir Quraisy, kamu tanya kepada Muhammad tentang seorang nabi yang anaknya hilang. Dan nabi itu saking sedihnya buta matanya. Sebelum turunnya surah Yusuf, tanya sama dia. Kalau dia nggak tahu, dia bohong. Tanyakan siapa nabi yang anaknya pernah hilang, saking sedihnya matanya buta.
Nabi itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Maka ketika mereka bertanya kepada Nabi, Nabi bisa menjawabnya. Bahkan dikatakan kisah Yusuf dalam Al-Quran tidak bertentangan dengan apa yang ada dalam kitab Injil dan Taurat, bahkan lebih lengkap kisahnya daripada yang ada di kitab Injil dan kitab Taurat. Dan benar ada dalam kitab Injil itu ketika Nabi Yusuf dibawa sama saudaranya, dia nyuruh Bunyamin untuk ngikutin dari belakang. Kehilangan Bunyamin, kehilangan dia. Akhirnya balik lagi dan Yusuf dibawa oleh keluarganya. Ini dalam kitab Alkitab mengatakan begitu. Kalau kita nggak mungkin. Kenapa? Yakub itu sayang banget sama Yusuf dan Bunyamin. Pergi sama saudaranya aja nggak dikasih, apalagi pergi sendiri. Isqalu la Yusufu wa abuhu ahabu ila abina minna. Lihat, ini benih-benih kedengkian yang terkadang jangan salahkan anak kalau berantem dengan saudara, anak dengan anak, kakak dengan adik. Jangan salahkan mereka. Tapi orang tua harus introspeksi. Bisa jadi benih permusuhan mereka kita yang nanam. Maka kata Nabi, kalau kau memeluk anakmu, peluk semuanya, jangan satu doang yang kau peluk. Kalau kau cium anakmu, cium semuanya, jangan satu saja yang kau cium. Ini buat orang tua kadang-kadang kan pengennya dibiwahkan, sedangkan enggak. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Ya. Ini hadis saya sering dengar nih. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Untuk seorang ibu apa maksudnya? Jadilah surga untuk anak-anakmu. Jadilah dia surga untuk anak-anakmu. Jangan sampai anak-anakmu malah gak nyaman sama kamu. Ketika anak-anak gak nyaman dengan ibunya, maka ibunya bukan surga tapi neraka baginya. Maka seorang ibu harus berusaha agar anaknya betah di rumah, betah bersama ibunya. Kalau dia keluar dia kangen, karena surganya bukan di luar, surganya ada di rumahnya. Itulah yang kata Nabi, al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertamanya bagi seorang anak. Isqala Yusuf, la Yusuf. Isqalu, mereka berkata, la Yusuf, sungguh Yusuf, wa abuhu dan Bunyamin. Karena ibu, kalau Bunyamin Yusuf satu ibu. Ahabu ila abina. Ini paling bahaya. Kalau anak bilang, adikku lebih sayang daripada aku, ini bahaya. Ahabu ila abina minna. Bapak kita lebih sayang kepada Yusuf dan Bunyamin daripada kita. Wa nahnu usbatun. Sedangkan kita ini yang sering berkorban untuk bapak kita. Kita sering bahagiain bapak kita. Kita nggak mau sedih sama bapak kita. Kita yang kerja keras. Ini masih anak kecil disayangin. Ini benih kedengkian yang dilakukan oleh orang tuanya. Inna abana lafi dolarim mubin. Sesungguhnya bapak kita itu nggak benar. Bahasa kita, inna abana, sesungguhnya bapak kita lafi dolarim, dalam kesesatan mubin yang nyata. Ini 10 anak berpendapat bahwa bapaknya gak baik.
sayang kepada saudara yang saudaranya. Apa buahnya daripada merasa dikucilkan oleh orang tuanya? Uqtulu Yusuf. Ini kedengkian yang sudah stadium 4. Kalau masih stadium 1, masih kita nggak senyum aja, masih kesel aja. Bapak dengki sama saudara. Stadium 1, dia saudara dapat kenikmatan, bapak nggak nyaman aja. Tapi nggak ngapa-ngapain. Itu masih stadium 1 tuh. Kalau diterusin, naik stadium 2. Bapak mulai memperlihatkan ketidaksenangannya dari raut wajahnya. Didiamin stadium 3, Bapak mulai membanggakan apa yang Bapak miliki. Dia baru kemarin punya mobil, saya udah lama. Yang keempat, bagaimana menghilangkan kenikmatan dari orang itu. Stadium 4 tuh, sampai kayak gitu. Uqtulu Yusuf. Udah kita bunuh Yusuf dah. Awit rabuhu ardon, atau kita buang Yusuf ke tempat yang gak bakal ketemu lagi dengan bapak kita. Ini saudara, sesedara. Tapi kalau sudah dengki, ya Allah. Yakhlu lakum wajhu abikum. Dengan kita bunuh atau kita buang itu Yusuf, bapak kita gak bakal melihat wajahnya Yusuf lagi. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Setelah Yusuf udah gak ada, maka kasih sayang bapak kita akan diberikan kepada kita. Maka saya bilang, bukan salah, dan Nabi Yakub pun tidak salah lebih menyayangi Yusuf daripada saudaranya. Kenapa? Allah yang milih Nabi Yusuf. Tapi terlalu diperlihatkan ya, bagaimana pilih kasihnya Nabi Yakub kepada Yusuf dibandingkan kepada saudara-saudara yang lain. Qala qailun minhum, berkata salah satu di antara mereka yang mengatakan namanya Sampun, dan mengatakan namanya Rahil, saudara paling tua, anak paling tuanya Nabi Yakub. Dia bijaksana dan dia masih sayang dengan Yusuf. Termasuk yang menerai, memisahkan Nabi Yusuf ketika dipukulin, itu dia. Apa kata Rahel? La taqtulu Yusuf. Jangan kalian bunuh Yusuf. Hukumannya berat. Kalau kita bunuh, hukumannya berat. Wa alqu fi ghayabatil jub. Kita buang aja ke dalam sumur. Sumur mana tuh sumur itu? Kita buang. Tujuannya apa? Yusuf gak mati dia. Cuman hilang. Yaltaqithu ba'du sayyarah. Biasanya sumur itu nanti ada orang musafir. Dia akan nimba, nanti ketemu anak kecil. Apa? Biar dia dijual jadi budak. Jadi kalau zaman dulu bapak ketemu anak, mana bapakmu? Gak ada, ibumu gak ada, ambil, jual di pasar. Dulu zaman dulu begitu. Yaltaqithu ba'du sayyarah. Biarin. Kita jangan bunuh dia Yusuf. Tobatnya susah. Masih ada keimanannya. Maka, oke, kalau begitu gimana? Ya udah, Yusuf itu nggak pernah pergi. Nanti kita rayu orang tua kita. Qalu ya abana, malaka ta'manna Yusuf wa inna lahu lanasihun. Hai bapakku, kenapa sih kamu nggak percaya kepada kami? Kenapa kamu suzon
husnuzon kepada kami terhadap Yusuf. Kami sayang, wa nahnu lahu nasihun wa inna lahu nasihun. Sesungguhnya kami sayang sama Yusuf. Sayang apa? Nabi Yakub udah tahu. Pertama, insting seorang ayah, insting seorang nabi. Arsilhu ma'ana ghadan yartaq wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Izinkan kami membawa Yusuf buat main, buat bersenang-senang. Kami janji kami akan menjaga Yusuf. Apa kata Nabi Yakub? Qala inni la yazununi an tazhabu bihi. Sesungguhnya aku sedih kalau berpisah dengan Yusuf. Jangankan berhari-hari, sejam aja aku gak bisa mengakui kecintaannya. Kalau kalian anakku silakan pergi, Nabi Yusuf ini memperlihatkan kecintaan yang lebih besar diberikan kepada Yusuf daripada kepada keluarganya. Aku takut kalau kamu pergi, ayat pulau musik Yusuf nanti dimakan sama serigala. Yusuf masih kecil, kalian sudah besar, serigala mungkin takut sama kalian. Tapi sama Yusuf masih kecil. Apa? Jadi mereka mengatakan kalau lain akal ribu warna musbatun, kalau dimakan sama serigala, emang kami dianggap apa? Kami ini banyak 10 orang dan kami orang-orang kuat. Inna idzal basirun, sesungguhnya kami rugi kalau dia makan, kami rugi, nama kami jadi jelek. Meyakinkan kepada Nabi Yakub alaihi salam. Pelajarannya adalah inilah hakikat cinta kepada Allah yang nggak mau berpisah, nggak mau berpisah kepada Allah. Pokoknya pengennya sama Allah aja. Maka guru kami Abu Aus menambahkan ilahinya, Pak. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, artini mahabbataka wa ma'rifatak wa artini ma'aka abadan. Jadi ilahi anta maksudi, wahai Tuhanku, engkaulah tujuan hidupku, tujuan ibadahku. Wa ridhaka matlubi, keriduanmu lah yang aku cari dari ibadah-ibadahku. Artini berikan aku kemampuan mahabbataka, mencintaimu, wa ma'rifatak, dan mengenalmu. Ditambahin wa ini ma'aka, berikan kekuatan kepada kami untuk selalu bersama denganmu. Orang yang bersama dengan Allah tidak akan mau berpisah dengan Allah. Syekh Jalaluddin As-Suyuti, dia penulis kitab Tafsir Jalalain, Ad-Durrul Mansur. Dia ketemu Nabi sering, Pak, 70 lebih ketemu Nabi. Lebih dari 70 kali. Suatu hari ada yang ngajak dia, Syekh, yuk kita datang ke penguasa presiden, yuk kita datang ke menteri, yuk kita datang ke gubernur. Kata As-Suyuti, kalian saja, aku di sini aja. Enggak, dipanggil sama presiden. Apa kata As-Suyuti? Aku tidak mengharapkan orang ketemu presiden. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Cuma aku khawatir aku nggak ketemu lagi sama Nabi gara-gara aku dekat dengan penguasa. Ketakutan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.